Sebelum lanjut ke videonya, mohon maaf karena suara dari video ini saya off-kan ya, karena suara dari anginnya ini yang cukup mengganggu. Jadi saya nge-record pakai HP saja. Dan semoga kalian terhibur ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan Gilang Pratama Motovlog di sini. Bagaimana keadaan kalian? Baik-baik saja? Dan saya sendiri alhamdulillah baik-baik saja. Hari ini kita keliling-keliling ya, gak jauh-jauh kok, cuman daerah Bandung. Sekarang jam berapa ya? Tunggu saya lihat jam dulu ya. Oh, jam setengah 10 ya. Hari ini itu kita enaknya bahas apa ya? Bagaimana kalau kita bahas suka duka jadi motovlogger? Lebih tepatnya jadi motovlogger di tahun 2020 ya. Seperti apa? Apakah susah atau biasa-biasa saja? Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan upload video terbaru dari channel ini. Oke. Jadi motovlogger itu ya, lebih tepatnya di tahun 2020 ya. Saya ini memulai channel ini kalau nggak salah tanggal 24 April 2020. Saat memulai channel ini saya merasakan rasanya susah membangun channel ini. Apalagi banyak modal ya untuk membuat channel ini. Oke, jadi kita lebih enak bahas apa dulu ya? Suka atau dukanya dulu? Bagaimana kalau kita bahas sukanya dulu ya? Macet. Oke, kita ke sukanya dulu ya. Untuk yang pertama adalah kita dapat memperluas sosial atau pertemanan ya. Karena saya upload video itu di Facebook, di WhatsApp, kemudian di Instagram. Jadi menambah pertemanan gitu ya. Dan juga saya juga masuk grup WA Motovlogger Indonesia. Nah, buat kalian yang ingin masuk grup Motovlogger Indonesia, saya sudah cantumkan linknya di deskripsi ya. Bisa kalian lihat nanti. Oke. Ya, jadi seperti itu kalian dapat memperluas pertemanan melalui upload video ya. Dan juga kalian bisa berteman, contohnya seperti saya di Bandung ya. Sekarang saya banyak teman ya di Bandung karena saya sering upload video. Dan juga banyak respon baik dari beberapa masyarakat ya di sekitar saya, karena mungkin konten saya ini bermanfaat buat mereka, tapi ada juga kesalahan yang dapat membuat mereka berkomentar yang kurang baik ya. Ya, tapi saya jadikan evaluasi saja sebagai bahan perbaikan, karena saya masih pemula, jadi banyak perbaikan dari saya seperti penyampaian dalam berbicara dan juga bahasa yang saya sampaikan gitu ya. Jadi mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam penyampaian berbicara. Untuk sukanya yang kedua yaitu kita dapat terkenal. Contohnya nih ya, seperti Den Dimas, Jody Motovlog, terus kemudian Harlat Arka, siapa lagi ya, di Jakarta Road, Ajegung,
dan masih banyak lagi lah. Dulu mereka memulai motovlog itu dari nol ya, dan sampai sekarang mereka terkenal di kalangan para motovlogger karena mereka sering upload video di sosial media ya, dan juga terkenal di kalangan masyarakat. Nah, jadi seperti itu, kita kalau sering upload, kita dapat terkenal di kalangan masyarakat sekitar kita. Contohnya seperti teman, keluarga, ponakan, dan juga saudara. Nah, itu untuk sukanya yang kedua. Untuk sukanya yang ketiga yaitu kita dapat berbagi pengalaman. Kita dapat berbagi pengalaman tentang dunia motovlogger. Contohnya seperti problem pada action cam kita ya, atau berbagi pengalaman cara sukses jadi motovlogger, cara menambah subscriber, jam tayang, dan juga pengalaman-pengalaman yang lainnya ya. Nah, jadi yang ketiga itu kita dapat berbagi pengalaman tentang dunia motovlogger ya. Ya mungkin segitu saja sukanya kalau jadi motovlogger itu. Oke, kita langsung saja ke dukanya. Untuk dukanya yang pertama itu kita butuh modal. Contohnya saja seperti kita butuh action cam, helm, terus kemudian aksesoris lainnya untuk keperluan kita ya, untuk memulai motovlogger. Nah, kita butuh modal itu untuk konten ya. Kenapa? Karena bisa menarik para penonton untuk menonton video kita. Contohnya di YouTube itu banyak seperti review modifikasi ini, terus kemudian beli motor ini. Nah, jadi seperti itu yang kita butuhkan itu modal ya. Jadi kita butuh modal itu demi konten ya, untuk menarik para penonton untuk menonton video kita ya. Nah, jadi untuk dukanya yang pertama itu kita butuh modal ya. Untuk dukanya yang kedua yaitu kita sering mendapat komentar yang kurang baik dari netizen atau dari subscriber ya. Nah, untuk duka yang kedua ini cukup membuat kita merasa jadi sedih ya. Karena jika kita membuat kesalahan dalam sebuah video atau penyampaian dalam berbicara, biasanya sering muncul komentar yang kurang baik gitu. Contohnya terjadi seperti di channel saya mendapat komentar yang kurang baik dari subscriber. Tidak akan saya sebutkan namanya, tapi itu membuat saya menjadi sedih ya. Tapi itu semua saya jadikan bahan evaluasi untuk kedepannya agar saya dalam penyampaian berbicara lebih baik, lebih sopan, dan juga dapat membuat penonton lebih nyaman gitu menonton video saya. Untuk dukanya yang ketiga yaitu banyaknya pesaing yang nonton sedikit dan yang mensubscribe sedikit. Ini terjadi di channel yang baru memulai terjun di dunia motovlogger ya. Jadi yang memulai motovlogger di tahun 2020, contohnya seperti saya ini, banyak pesaing-pesaing yang memulai channel mereka gitu. Contohnya nih ya, channel si A subscribernya sudah 500, atau channelnya si B channelnya sudah 800 ya contohnya. Nah, kita yang channelnya baru subscribernya sedikit, misalkan 50, nah kita udah nyerah duluan nih karena nggak banyak yang mensubscribe dan juga yang nonton sedikit. Nah, jadi solusinya adalah kita harus sering upload ya di sosial media dan juga sering mempromosikan video kita.
Dan juga terapkan SEO ya. Contohnya seperti tag yang sesuai video kita, terus kemudian long tag, dan juga deskripsi yang sesuai dengan video kita. Nah, jadi untuk dukanya yang ketiga itu banyaknya pesaing, yang nonton sedikit, dan juga yang mensubscribe sedikit. Ya, mungkin segitu saja suka duka jadi motovlogger dari saya yang baru memulai motovlogger di tahun 2020. Contohnya seperti saya, kita saling berjuang ya untuk membangun channel kita masing-masing untuk terus berkembang ke depannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe jika kalian suka. Dan juga share ke teman-teman kalian yang sesama motovlogger pemula. Kita saling berjuang membangun channel kita masing-masing ya. Until next video. Bye-bye.